penyemprotan herbisida selektif ya, apapun itu mereknya, itu akan memberikan hasil yang maksimal kalau gulma. Dan proses penyemprotannya itu ya disemprot saat jagung-jagung nih teman-teman, saat jagung-jagungnya, dan alhamdulillah tidak pernah ada kendala karena pupuk Ponka itu kandungannya lebih lengkap ya, ada fosfor, ada kalium, ada nitrogen juga. Nah, saya biasanya nyemprot Macerio ini untuk lahan saya biasanya habis sekitar Halo guys, jumpa lagi dengan Sarjana Deso. Pagi ini Sarjana Deso kembali ke ladang ya. Saya ingin menunjukkan hasil penyemprotan herbisida Macerio kurang lebih di 1 minggu yang lalu. Saya melakukan penyemprotan herbisida Macerio. Wadahnya masih di sini teman-teman. Nanti saya perlihatkan wadahnya ke teman-teman semua ya. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Sarjana Deso, klik tombol subscribe-nya, kemudian jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update ketika channel ini mengupload video-video baru. Kita langsung saja ke video ya, supaya tidak berlama-lama. Ya, inilah hasil penyemprotan herbisida Macerio yang di video sebelumnya sudah saya perlihatkan proses penyemprotannya ya. Prosesnya nggak saya perlihatkan, cuman dosisnya dan segala macam sudah saya perlihatkan ke teman-teman, dan sekarang seperti ini hasilnya. Ini jagungnya udah hampir usia kurang lebih 20 harian lah ya, 20 hari insya Allah. Karena saya melakukan penyemprotan itu herbisida Macerio itu saya lakukan penyemprotan di usia jagung kurang lebih 13 atau 14 hari. Jadi 2 orang itu melakukan pemupukan, saya langsung nyusul, saya semprot herbisida Macerio itu, jadi supaya pemupukannya lebih maksimal hasilnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, jagungnya dia seperti ini alhamdulillah ya, rata, pertumbuhannya juga tidak ada bule. Saya bisa memastikan ini tidak ada bule karena ini saya semprot sendiri kemarin waktu penyemprotan herbisida Macerio itu. Alhamdulillah nggak ada yang bule, nggak ada yang kena bule. Dan seperti ini hasilnya. Adapun hasil penyemprotan herbisida teman-teman saya lihat sendiri lah ya. Nih, sampai sana itu alhamdulillah bersih semua. Gulmanya mati total. Kuncinya agar herbisida Macerio ini bisa maksimal hasilnya itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman itu harus melakukan treatment sejak awal penyemprotan, sejak awal penanaman, mulai dari pemberian insektisida untuk bibit jagungnya, kemudian sebelum lahan ditanami jagung itu kita semprot dulu menggunakan obat ini ya, obat kuning. Kemudian 1 hari setelah penanaman bibit ditanam disemprot menggunakan obat hijau atau yang sejenisnya bisa Gramason atau merek-merek lainnya yang sifatnya itu kontak. Nah, baru kemudian di usia 13 atau 14 hari kita semprotkan herbisida Macerio. Jadi saran saya penyemprotan herbisida Macerio itu dilakukan sebelum pemupukan ya. Semprot dulu 1 hari atau 2 hari sebelum pemupukan, baru nanti kemudian dipupuk, agar pupuknya itu benar-benar diserap oleh tanaman jagung. Seperti tempat saya ini ya, tempat saya ini sebenarnya itu kemarin kurang tepat karena saya mupuk langsung saya semprot herbisidanya. Itu sebenarnya menurut saya ya kurang bagus lah. Cuman tapi alhamdulillah hasilnya tetap bisa maksimal seperti ini teman-teman. Gulmanya mati ya, nggak ada di setiap gang, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kalau kita turunkan seperti ini ya, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Alhamdulillah di setiap gangnya ini tidak ada gulmanya mati. Ini yang sudah proses mulai menguning, ini nanti lama-lama mati sendiri, kering sendiri. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, penyemprotan herbisida selektif ya, apapun itu mereknya, itu akan memberikan hasil yang maksimal kalau gulmanya itu belum terlalu tinggi. Kalau sudah tinggi itu ada beberapa herbisida selektif yang hanya membuat klenger lah, nek wong Jawa ngarani iki cukete klenger, ming klenger tok. Dia nggak mati, cuman itu nanti harus kita lakukan penyemprotan ulang, penyemprotan gulmanya menggunakan herbisida kontak, obat hijau ataupun merek-merek seperti Gramason yang dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman kan kalau itu harus per lorong ya. Kalau herbisida selektif kan bisa disemprotkan sekaligus tanaman jagungnya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan herbisida selektif ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah hasilnya bagus, tidak ada masalah. Saya sudah sering kali menggunakan herbisida selektif dan proses penyemprotannya itu ya disemprot saat jagung-jagung nih teman-teman, saat jagung-jagungnya, dan alhamdulillah tidak pernah ada kendala. Jagungnya selalu bagus. Yang penting tadi ya seperti saya katakan, 1 hari atau 1 hari atau 2 hari sebelum pemupukan itu disemprotkan herbisidanya di usia 13 atau 14 hari. Kemudian nanti di usia 15 atau 16 hari jagungnya itu langsung dipupuk yang pertama, urea dicampuri dengan Ponska. Untuk takarannya silahkan teman-teman menyesuaikan dengan
kebiasaan teman-teman di dalam pemupukannya. Insya Allah hasilnya bagus. Karena di awal-awal di masa-masa vegetatif seperti ini, tumbuhan jagung kita, tanaman jagung kita lebih banyak memerlukan nitrogen. Nitrogen itu ada di urea teman-teman, jadi diperbanyak urea saja nggak apa-apa, tapi tetap dicampuri dengan pupuk ponskanya ya teman-teman. Karena pupuk ponska itu kandungannya lebih lengkap, dia ada fosfor, ada kalium, ada nitrogen juga. Nah, fosfor ini berguna untuk pengakaran agar akarnya kuat. Kalium ini nanti lebih dibutuhkan ketika jagung sudah mulai memasuki fase generatif, fase pembungaan dan pembuahan. Oh ya, sebelum saya akhiri video ini, untuk teman-teman yang bertanya herbisidanya seperti apa sih mas, saya pengen beli juga, kalau beli sendiri di toko itu yang seperti apa. Nah, herbisida seperti ini teman-teman, nih ini yang saya gunakan kemarin ya. Nah, cari aja yang seperti ini, Macerio. Nanti teman-teman ketika membeli ini itu sudah dapat lengkap dengan perekat juga Diventam. Diventam ini untuk obat tambahan agar gulmanya mati total. Untuk perekatnya ini salah satu contoh ya teman-teman, nih yang masih ada perekatnya, saya buka dulu. Nah, ini dia perekatnya seperti ini. Dia sebenarnya udah ada perekat tambahan, cuman perekatnya ini hanya 5 liter teman-teman ya. Di bagian sini nih teman-teman. Ya, dia hanya 5 liter, sehingga perekatnya ini menurut saya sangat kurang sekali kalau kita hanya mengandalkan perekat bawaan yang ada di kemasan. Saran saya untuk pengaplikasiannya, teman-teman bisa menambahkan perekat-perekat tambahan untuk herbisida, untuk inseksida, kan banyak di toko-toko pertanian itu ya. Teman-teman beli aja tambahan perekat itu, kemudian campurkan, berikan perekat tambahannya kira-kira 10 mili lah, minimal 10 mili, 10 sampai 15 mili. Karena ini kan udah 5 mili nih, udah 5 mili, kalau kita tambahkan 10 mili berarti totalnya 15 mili ya. 15 mili untuk 1 liter, untuk tangki 16 liter itu sudah cukup. Karena tangki 16 liter itu kan kalau kita nyemprot itu biasanya nggak full ya, masih ada sisa. Artinya tidak bisa full 16 liter, benar-benar 16 liter itu tidak, tapi kadang cuma 15 liter lebih sedikit ya, 15 liter setengah dan seterusnya. Jadi ini ditambahkan perekat tambahan sebanyak 10 mili itu sudah cukup. Untuk kalau teman-teman mau lebih kuat perekatnya ya ini 5 mili, perekat tambahannya itu ditambahkan 15 mili juga nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus, dia lebih merekat nanti ke tanaman jagungnya. Oke, jadi obatnya seperti ini untuk teman-teman yang nyari. Untuk yang kemasan kotaknya seperti itu. Satu kotak itu isinya 6 teman-teman, 6 saset seperti ini ya. Silahkan teman-teman menyesuaikan saja. Untuk lahan saya ini teman-teman, lahan saya FYI teman-teman ya, lahan saya ini kisaran di 7.000 meter persegi. Saya biasanya nyemprot Macerio ini untuk lahan saya biasanya habis sekitar 9 sampai 10 saset seperti ini. 9 sampai 10 saset Macerio seperti ini. Itu kalau saya ya, tapi kalau teman-teman ya silahkan. Metode nyemprotnya seperti apa kan orang beda-beda ya, ada yang geraknya cepat, ada yang geraknya pelan. Yang penting pastikan semuanya tersemprot dengan rata. Itu hasilnya teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.